Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Judulnya adalah Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan begini, saudara. Di ayatnya yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Allah juga mengasihi dan dengan kuasa-Nya Ia melakukan segala hal yang baik bagi saudara dan saya. Allah menggunakan apa saja dan siapa saja untuk menyalurkan kebaikan-Nya kepada saudara dan saya. Dialah sumber segala berkat, kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 1 ayat 3 tadi, dia membuka dengan kalimat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan, terpujilah Allah. Karena itu saudara, kita bersyukur ya, atas segala berkat Tuhan. Hanya Allah yang dapat memberkati saudara dan saya. Jika Allah tidak memberkati, tidak ada yang lain yang bisa memberkati saudara dan saya. Jikalau Allah memberkati, maka kita sungguh-sungguh diberkati. Amin, saudara. Nah, Allah memilih saudara dan saya. Kalau kita lihat tadi di ayatnya yang keempat di Efesus pasal 1, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, Allah memilih saudara dan saya. Artinya Allah mempedulikan kita. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah menjawab setiap kali kita berseru kepadanya. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dia memilih supaya kita kudus dan tak bercacat. Dia berkuasa untuk menjaga supaya kita tidak tersandung. Saudara, Kristus adalah keyakinan iman kita bahwa Dialah yang akan membawa kita tak bernoda di hadapan Allah. Allah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Di Efesus pasal 1 ayat 5 tadi, segala status dan hak istimewa dimiliki oleh seseorang
yang diangkat menjadi anaknya. Lewat doa orang percaya di dalam nama Yesus Kristus, Allah menyembuhkan orang dan mengampuni dosa, sebab kuasa di dalam namanya, nama Yesus Kristus. Allah menyediakan tempat di surga bagi saudara dan saya. Di dalam Kristus kita menerima tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Allah menerima kita. Ia menerima kita sebagaimana kita adanya oleh kasih karunia-Nya yang mulia. Allah menebus dan mengampuni dosa kita di Efesus pasal 1 ayat 7. Sehingga dosa kita merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Ia ingin semua orang diselamatkan. Allah sanggup melakukan mujizat untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini. Namun, Ia menjadikan kita rekan sekerjanya dan untuk memberitakan Injil dan berdoa untuk keselamatan orang lain. Ia memberikan bagian di dalam Kristus bagi saudara dan saya. Karena itu, mari kita hidup di dalam Tuhan. Hiduplah mengiringi Tuhan dengan rendah hati untuk mendapatkan bagian di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup di dalam kekekalan. Roh Kudus ada untuk memimpin saudara dan saya untuk hidup ini, supaya hidup kita bisa menjadi saksinya, menjadi garam dan terang sampai kepada kehidupan yang kekal saat Dia datang menjemput saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami menjadi rekan sekerja-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa-bangsa. Roh Kudus menolong kami, dan karena itu kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.